Terus ini modernisasinya ya, contoh modernisasi yang dilakukan Abduh. Memasukkan ilmu modern. Kemudian mengubah sistem hafalan jadi pemahaman, penalaran. Karena zaman Abduh orang belajar itu selalu dihafalkan. Kelemahannya hafalan itu kalau sudah ujian hilang. Kamu kan gitu, kalau mau ujian dihafalin. Ciri-cirinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti begitu ujian selesai hilang. Tidak ada manfaatnya ilmunya. Maka Abduh tidak. Ya, hafalan bagus, tapi jangan di situ. Nanti akalnya tidak jalan, tapi pemahaman dan penalaran. Terus menghidupkan metode diskusi biar orang tidak taklid, dibahas. Diskusi munadzarah kita adopsi itu di sini. Kalau di UIN ada istilah munakosah. Jadi munakosah itu bukan pembantaian, tapi diskusi. Iya, itu ya kamu kan ngeri kalau masuk munakosah seolah-olah mau dibantai. Tidak, itu diskusi yang produktif. Biar tidak taklid kan gitu. Kalau kamu masuk ke ruang munakosah, jangan dibayangkan mau dibantai. Jangan dibayangkan mau dijatuhkan, tidak. Mau diajak diskusi. Dan harus pede. Kenapa? Kamu yang tahu, kamu yang meneliti dan menulis. Kadang-kadang kamu tidak pede sama yang nguji, kamu ditanya macam-macam, kamu tinggal bilang, loh Bapak kok bilang gitu, wong saya yang neliti kok. Pasti kamu lebih tahu kamu yang neliti. Oke. Makanya masuk itu munakosah, bukan istilahnya munakosah, bukan ujian, bukan tapi munakosah. Kalau munakosah berarti diskusi, munadzarah. Dan itu dimasukkan oleh Abduh, itu jasanya Abduh loh ya kamu. Makanya Fatihahlah pada Abduh. Dia berjasa menyelamatkanmu dari ujian pembantaian menjadi munakosah. Oke, terus meminimalisir tradisi taklid. Antara lain, mahasiswa-mahasiswa semester awal ndak usah sibuk dulu dengan syarah dan hasyiah. Syarah dan hasyiah itu kan kalau ada naskah utama, terus biasanya ulama yang lain ngasih komentar. Komentar level pertama namanya syarah. Sarah Shin ya, bukan S ya. Kalau Sarah S kan nanti bayanganmu Sarah Azhari apa Sarah Sopo. Syarah ini kalau dikomentari lagi namanya hasyiah. Hasyiah ini kalau dikomentari lagi namanya taklik. Nah, kalau Abduh jangan sibuk di sini dulu deh. Apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal. Jangan kesusu dogmatis, jangan kesusu ideologis. Karena kalau sudah syarah, taklik itu biasanya sudah masuk dalam pusaran madhab-madhab, aliran-aliran tertentu yang tidak berani berpikir sendiri, beraninya hanya mengomentari. Tidak berani berpikir berbeda. Mahasiswa harus mandiri, harus produktif. Maka yang semester-semester awal dilatih berpikir dulu. Di beberapa negara yang saya tahu, ada yang mahasiswa itu mengambil jurusan itu sekitar setelah tahun-tahun pertama, tidak sejak awal kuliah. Biasanya di awal itu untuk logika sama bahasa. Nanti ngambil, kalau sudah lulus logika sama bahasa, baru ngambil jurusan. Itu kalau di kita kan enggak, sejak awal sudah ada jurusannya. Gunanya apa logika sama bahasa? Ini penting. Kalau kamu bahasamu kuat, kamu bisa membaca kemana-mana, nyari referensi sebanyak mungkin. Tanpa harus tergantung dosenmu, gurumu, wawasanmu bisa meningkat pesat. Terus kalau logikamu jalan, kamu tidak sekedar menghafalkan, menelan mentah-mentah, tapi bisa menganalisis. Cukup kamu bisa logika sama bahasa, asal kamu tekun selanjutnya, kamu bisa menguasai banyak hal. Baru setelah itu cari minatmu apa.
Nah itu mungkin visinya Abdu di awal-awal, jangan kesusu ingin mengkritik orang, jangan kesusu ingin mengomentari. Dikasih bekal inti dulu, yaitu logika sama bahasa. Nah, itu maunya Abdu. Boleh kalian tiru. Bahasamu diperkuat. Syukur-syukur tidak cuma 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Jawa. Ya, yo ditambahilah bahasa Inggris, terutama bahasa Arab. Kamu nanti kalau masuk surga bingung loh kalau nggak bisa bahasa Arab. Loh, orang sana bahasa Arab. Jadi Arab itu kan lughatul jannah itu kan pakai bahasa Arab. Nanti kamu sudah enak-enak masuk surga, mau pesen apa ndak bisa bahasa Arabnya kan susah. Ingin ini, ingin itu, nggak iso bahasa Arab susah kamu. Belajar sejak sekarang. Bahasa Arabnya bidadari apa, yang mau minta bidadari, kalau nggak iso nggak capek. Pakai bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Oke, yang terakhir itu yang menarik. Kalau di Abdu bikin sistem pendidikan baru, masa belajarnya diperpanjang, liburnya diperpendek. Nah itu ya. Kamu kan seneng kalau bolak-balik perai libur itu seneng. Dibalik sama Abdu, belajarnya diperpanjang, liburnya sebentar saja. Karena ini mengejar waktu ini. Karena kita sudah kalah lama oleh Barat. Kalau masih suka libur ya, kita kapan bisa nyalip mereka? Nah itu Abdu antara lain pembaharuannya. Terus Risalah Tauhid tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini karena dia terinspirasi nulis kitab ini saat dia ngajar di Beirut. Katanya Abdu, umat Islam itu menjelaskan tauhidnya terlalu jelimet dan menghindari paparan-paparan rasional. Padahal Islam itu sangat rasional, sangat masuk akal. Kalau dijelaskan mudah, cuma kita yang bikin rumit. Dan sama kayak para filsuf muslim, bagi Abdu akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Selama ini kita memahami agama terlalu jelimet, maka perlu direformasi, direset. Kalau HP direset kayak cetakannya pabrikan, kembalikan ke yang original. Terus kita struktur ulang. Karena dalam cermatan Abdu, sebelumnya Islam sudah terlalu rumit, terlalu ruwet, sehingga Islamnya sendiri tidak kelihatan. Itu yang mungkin kayak sabdanya Nabi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh umat Islam sendiri. Harusnya Islam itu rahmatan lil alamin, tapi rasanya kok Islam itu sumber masalah, jadi sering merusak, jadi sering. Itu karena ketutupan oleh umat Islam. Jadi kita sendiri yang nutup-nutupi Islam. Sehingga bagusnya Islam, indahnya Islam tidak kelihatan. Maka harus direset. Sudah tidak usah dicermat kesuwen, direset aja, seret mulai dari nol. Kayak di pom bensin itu. Mulai dari nol ya, kita bangun pelan-pelan Islam yang baik. Itu lebih enak. Itu gunanya dia terus nulis Risalah Tauhid. Oke. Nah, ini yang unik dari Abdu. Karena dia seorang rasionalis, maka bagi Abdu orang beriman itu akal dulu. Rukun iman itu kan dari 6 itu kan yang pertama kan beriman pada Allah. Kalau sudah beriman pada Allah, baru dalam tanda petik pembantunya Allah namanya malaikat kita imani. Baru utusannya Rasul kita imani. Baru wahyunya kitab suci kita imani, dan seterusnya. Berarti sebelum beriman pada Allah, ya akal. Berarti untuk menemukan Allah pakai akal. Kok tidak pakai Quran, Pak? Luang Allahnya belum diimani kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Quran. Yang diimani pertama kan Allahnya. Berarti sumber iman pada Allah itu harus pakai akal. Kalau sudah akal menemukan Allah, baru terus percaya pada utusannya, percaya pada wahyunya, percaya pada ketetapannya.
Kalau Allahnya sendiri belum diimani, ya tidak mungkin percaya pada yang di bawahnya. Maka kalau percaya pada Allah itu dasarnya kok Al-Quran atau wahyu, kebalik. Kalau bahasa logika namanya tasalsul. Atau pakai bahasa Inggris tautologi. Tautologi itu nanti bulat. Kenapa kamu percaya pada Allah? Ya, karena Quran menyebut itu. Nah, Quran itu apa? Quran itu wahyu dari Allah. Nah, itu kan bulat. Harusnya katanya Abdul percaya pada Allah itu temukan Allah dengan akal budimu. Pasti ketemu. Karena satu-satunya yang bisa ditemukan akal tanpa perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah bahwa Allah itu ada. Keberadaannya Allah itu, tiga aliran yang tabrak, yang sering konflik itu sepakat bahwa akal bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Baru setelah itu percaya hal yang di bawahnya. Kalau enggak, jatuhnya tautologis, jatuhnya tasalsul. Tasalsul, tautologi itu kalau dalam filsafat kan mikir bulat, enggak jelas awal dan akhirnya. Ya contohnya mikir bulat itu sering saya contohkan ya, semua yang di ruangan ini pembohong. Terus saya ngomong begitu, terus loh Bapak kan juga di ruangan ini. Oh iya ya, berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong berarti yang saya ucapkan bohong kan. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya bohong, berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau saya artinya semua yang di ruangan ini jujur, loh saya kan juga masuk jujur berarti kan. Berarti kalau saya jujur, yang tak ucapkan tadi benar. Semua yang di ruangan ini pembohong. Loh sing bener sing di terusan. Itu bulat, namanya tautologi. Kapan-kapan ya belajar logika lagi. Dulu di awal-awal ngaji, sesi-sesi pertama, kedua, ketiga kita ada materi pengantar logika. Jadi katanya Abduh, dalam hal iman kepada Allah, Islam bergantung hanya pada pembuktian rasional, bukan pada kejadian supernatural atau suara dari langit. Kaum muslim umumnya sepakat bahwa urutan iman pada Allah mendahului iman kepada Rasul. Karena itu tidak tepat kalau dikatakan dasar iman pada Allah mengacu pada risalah utusannya. Justru sebaliknya, seseorang mesti beriman dulu pada Allah sebelum beriman pada kenabian utusannya. Biar tidak kebolak-balik. Gunakan akalmu, temukan Allah. Kalau sudah ketemu Allah, baru oh Allah itu ngutus nabi, oh Allah itu menurunkan wahyu, Allah dibantu para malaikat, Allah menetapkan takdir dan seterusnya. Baru masuk akal. Tapi kalau percaya pada Allah karena Allah menurunkan wahyu, itu agak bingung. Dasarnya sesuatu yang belakangan itu tidak masuk akal. Tasalsul. Jadi beriman itu akal dulu. Nah, ini agak kontroversial zaman itu. Zaman ini pun mungkin begitu bagi kelompok tertentu yang tidak terlalu suka dengan akal. Itu bisa kalian cek di Al-Islam wan Nasroniyah dari Abduh. Terus ini juga ajaran terkenal, banyak dikutip orang. Kesempurnaan Islam. Jadi Abduh menjelaskan Allah itu menurunkan agama bertahap sesuai kematangan manusia. Dan puncaknya yang paling sempurna itu Islam. Jadi perkembangan agama itu mirip perkembangan manusia. Dari kanak-kanak jadi dewasa. Fase kanak-kanaknya agama itu Yahudi. Apa? Yahudi itu banyak sekali perintah dan larangan. Kalau kalian minat, coba cek
fikihnya ya nggak ada fikih ya kalau Yahudi. Ya, hukum agamanya Yahudi itu macam-macam. Sholatnya aja ada kayak kalian, macam-macam. Hukum fikihnya kuat. Jadi basis agamanya itu perintah dan larangan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan diperintah dan dilarang karena akalnya belum jalan. Jadi itu agama awal, versi awal. Terus ketika sudah remaja, dia tidak lagi butuh diperintah dilarang, sudah bisa bantah. Pendekatannya harus pendekatan kasih sayang untuk menyentuh hatinya. Itulah agama Kristen. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau sudah ditampar kanan, kasih. Pokoknya biar kamu ditampari terus, tidak apa-apa, kasih sayang. Ini fase remaja. Remaja itu kan masih ABG. Ya mungkin sampai usia-usia kalian itu kan masih sensitif, suka baper. Nah, kalau agama itu Kristen. Kristen itu kan kasih sayang, main perasaan. Nah itu agama versi remaja. Itu Kristen. Puncaknya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Jadi kalau Islam ini sudah dewasa. Kalau dewasa, ya ada perintah dan larangannya, ada kasih sayangnya. Cuma yang jelas satu cirinya orang dewasa itu silahkan berpikir sendiri. Itulah dasarnya kenapa Abdul menyebut Islam itu agama yang sangat rasional, sangat masuk akal, dan sangat mendorong penggunaan akal. Karena memang karakter kesempurnaannya Islam di situ letaknya. Kalau cuma perintah dan larangan fikih, mirip-mirip saja ya, Yahudi juga ada perintah dan larangan. Kalau urusan batin, kasih sayang, cinta dan macam-macam, Kristen juga kuat di situ. Istimewanya Islam apa? Akalnya jalan. Jadi sempurnanya Islam kalau orang akal budinya jalan. Kalau akalnya jalan ya ngerti dia kapan harus pakai perintah dan larangan, kapan harus kasih sayang yang dipakai. Bukan berarti dibuang, tapi sekarang dia ngerti timing, ngerti kapan dipakai. Dan itu cirinya Islam. Jadi Islam itu sifatnya rasional, agama yang sangat dewasa. Cirinya orang dewasa kan kalau bahasa fikih mumayyiz, akalnya jalan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau agama sebelumnya mungkin masih kanak-kanak. Kalau Yahudi itu belum balik, masih perintah dan larangan. Itu kan versinya Abdul, bukan saya. Kalau Kristen itu kan agama ABG, masih suka baper. Nah, Islam sempurna, itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi Islam ada semua, perintah larangannya ada, kemudian kasih sayangnya juga ada, cuma ngerti kapan harus menggunakan perintah larangan, kapan harus mengedepankan kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Karena ada akal, cirinya orang dewasa. Maka kalau umat Islam kehilangan kendali rasio, kendali akalnya, yo status kesempurnaan agamanya jadi luntur. Kehilangan karakternya yang paling kuat. Maka harus latihan menggunakan akal secara sehat. Makanya nanti Abduh memasukkan filsafat dalam kurikulum di Al-Azhar, biar orang bisa berpikir jernih. Oke, jadi inilah analogi kesempurnaan Islam. Jadi jangan salah, Abduh itu meskipun dia mengkritik kehidupan beragama umat Islam zaman itu, dia juga punya komitmen agama yang kuat.
Cuma dia bisa menjelaskannya enak.